Baik, Abuya tanya dulu sebelum kita lanjut belajar. Air yang suci ada berapa bahagian? Apa itu? Ada berapa? 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit apa? 4 dari bumi. Laut, sungai, sumur, sumber. Ingatin tuh 4. Nah itu namanya air suci mensucikan. Air mutlak namanya. Air mutlak terbagi kepada berapa? Mutlak terbagi kepada 2. Yang pertama, tidak makruh menggunakannya. Berapa yang tidak makruh itu? 7. Apa yang 7 itu? Nah, yang tadi itu hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber. Ingat itu 3S: sungai, sumur, sumber. Kemudian yang kedua apa? Makruh digunakannya. Apa itu? Berapa? Berapa jenis? 6. Sebutkan. Air musammas. Berapa syarat musammas? Sebutkan. Terik matahari. 2. Gunakan nasi panas. 3. Orang hidup. 4. Di wadah yang logam, kecuali emas dan perak. Yang kelima, di musim panas. Yang ketujuh, di badan. 8, di negara yang ada musim panas. Indonesia ada nggak musim panas? Berarti kira-kira aman nggak? Yang ke-9, masih ada air yang lain. Berapa sudah? 9? 8. Yang ke-9, tidak takut kena penyakit. Itu aja sudah. Coba baikin mix supaya nggak storing. Khusus yang ini nah. Baik, yang kedua air makruh apa? Apa standarnya? Air yang susah, air yang panas, yang susah untuk diratakan di kulit. Yang ketiga, standarnya air dingin yang susah untuk diratakan kulit. Yang keempat, air didapat dari bumi. Apa contohnya? Laut mati. Yang kelima, air yang banyak tapi tergenangnya. Apa yang dimaksud air banyak itu tapi tergenangnya sedikit? Apa yang dimaksud air banyak tapi tergenangnya sedikit? Bukan, sebelumnya tuh loh, air yang banyak. Kamu terangkan, itu ada 2 kalimat tuh, air yang banyak 1, tapi tergenangnya sedikit. Itu ada 2 kalimat tuh. Lebih dari kula, tapi tergenangnya sedikit. Air yang tertampung dalam wadah yang besar, lebih dari 2 kula. Apabila diobok-obok di ujungnya, maka gelombangnya sampai ujung yang lain. Paham gak kira-kira? Yang keenam,
air bekas perempuan yang bukan mahram. Paham tuh? Nah, itu semua termasuk air mutlak tapi makruh. Apa arti air mutlak itu? Kepanjangan air mutlak itu apa? Air suci lagi mensucikan. Apa yang dimaksud air suci itu? Itu ada dua kalimat itu, air suci dan mensucikan yang kedua. Yang dimaksud air suci itu apa? Satu-satu. Apa terkena air? Apabila air tersebut terkena badan, pakaian, tempat, maka boleh dibawa salat. Satu lagi, dan boleh diminum. Itu yang dimaksud namanya air suci. Apa yang dimaksud mensucikan dan bisa dipakai bersuci? Apa maksudnya itu? Ada 5 itu. Air yang boleh dipakai wudhu, apalagi mandi wajib, apalagi mandi sunnah, apalagi istinja. Yang kelima, air yang bisa menghilangkan najis di badan, pakaian, dan ingatin 5 hal ini. Itu yang dimaksud suci mensucikan. Baik, kemudian bahagian yang kedua yang dimaksud bahagian daripada air yang 7 macam itu. Apa bahagian yang kedua? Yang pertama kan tadi namanya air mutlak, suci mensucikan. Bahagian yang kedua apa? Air suci tapi tidak mensucikan. Ingatin ya, ini nanti terbagi 3 itu. Mutlak, suci tidak mensucikan, yang ketiga nanti air mutanajis. Kita baru sampai 2 hari ini belajar. Air suci tidak mensucikan. Ada berapa jenis air suci tidak mensucikan itu? Ada 2. Yang pertama mustakmal, yang kedua mutaghayyir. Apa yang dimaksud suci tapi tidak mensucikan? Apabila terkena air tersebut kena badan, pakaian, tempat, boleh dibawa ke dalam sholat. Satu lagi, dan boleh ingatin tuh kalimatnya itu. Kalau kamu bisa terangkan itu nanti enak paham, bisa terangkan kepada temanmu, kepada muridmu, paham nanti muridmu. Apa yang dimaksud tidak bisa mensucikan? Tidak bisa dipakai bersuci. Paham apa maksudnya itu? Yang tidak bisa dipakai bersuci itu apa maksudnya? 5 hal itu loh, sebutin. Tidak bisa dipakai wudu, apalagi tidak bisa dipakai mandi wajib, tidak bisa dipakai mandi sunnah, apalagi tidak bisa istinja, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Di mana? Pakaian dan tempat. Itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau dipakai mandi biasa boleh? Dipakai untuk nyuci mobil boleh? Disiramkan ke bunga boleh? Dipakai untuk nyuci baju yang tidak bernajis boleh? Paham tuh? Suci dan tidak bisa dipakai bersuci ada berapa tadi bahagian? Yang pertama, yang kedua, nah, apa arti mustakmal? Air yang telah dipakai untuk mengangkat basuhan wajib dalam bersuci. Berapa syarat mustakmal?
Ada 3 yang sepakat, 1 yang beda pendapat. Begitu caranya. 3 sepakat, ulama 1 yang 1 berbeda pendapat. Totalnya ada berapa? 4. Sebutin. Kurang dari 2 ku. Yang kedua, telah digunakan untuk mengangkat basuhan wajib atau fardu. Berarti basuhan yang keberapa itu? Syarat yang ketiga, air itu telah terpisah atau keluar dari anggota badan yang dibasuh. Ini sepakat para ulama. Tidak ada beda pendapat. Yang keempat, beda pendapat. Apa itu? Tidak berniat menjadikan tangan sebagai gayung. Itu aja sudah kalimatnya. Tidak berniat menjadikan telapak tangan sebagai gayung. Ini beda pendapat. Yang mengatakan boleh tidak niat siapa? Imam Ghazali dan Syekh Umar ya Abdullah bin Umar Bamakramah. Paham tuh?